Oke, Mbak Devi sebagai politikus di bola senior juga ini di bola senior seperti apa mungkin menganalisa hasil debat kemarin nih, debat capres perdana? Sebenarnya terlalu banyak komen mengenai debat capres ya. Kalau buat saya ya mungkin setiap pendukung menyatakan paslon mereka yang paling utama. Tapi kalau saya ditanya bagaimana komentarnya mengenai debat paslon yang pertama, debat presiden yang pertama tersebut, lebih ke formalitas. Dalam arti apa? Kita lihat sendiri isinya tidak terlalu sampai ke materi detail mengenai visi misi yang dibahas. Nah, bukan artinya masing-masing tidak. Saya sebagai pendukung paslon nomor 2 Prabowo Gibran, saya melihatnya justru siapa yang meragukan kemampuan Pak Prabowo. Mohon maaf tanpa mengecilkan dua paslon yang lain. Tapi Pak Prabowo justru sangat dengan santainya menyikapi, ya kan? Ya walaupun saya tidak bisa katakan gimmick, karena gimmick itu bukan artinya Pak Prabowo tidak mempunyai kualitas. Justru supaya kesannya tidak tahu kita berbicara. Habis itu kan banyak justru kan komentar orang-orang, ya kan? Seperti kenapa ada angin, kenapa ada yang lain-lain. Itu kan sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita bicara di satu sisi ada paslon lain yang mau kesannya sangat saintifik dengan data, kita tidak. Pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya bisa ditanyakan oleh beliau. Datanya terverifikasi atau tidak? Menjadi benchmark atau tidak? Tapi kan tidak. Tapi lebih baik, ya sudahlah kalau memang solusinya mungkin karena angin, ya kita nggak bisa bicara gitu loh. Angin kan sesuatu yang harusnya, kalau katakanlah oke, ada lagi dana, bagaimana mengantisipasi kondisi seperti ini. Jadi bukan ukurannya kalau COVID itu tidak diukur artinya tidak positif, dalam hal ini berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat bagaimana seorang Pak Prabowo sebenarnya tidak perlu pada saat debat baru kita lihat. Beliau pada saat visi misinya atau rencana kerjanya sama, beliau akan dan pendapat yang sama, beliau orang yang sangat mau mengatakan, oh ya pendapat kita sama gitu loh. Nah tapi kalau yang lain kan lebih banyak yang ngeles dan lain-lain, itu masyarakat yang bisa menilai lah, ya kan, masyarakat yang bisa menilai itu. Jadi kalau ditanya pendapat saya bagaimana kesannya debat presiden yang pertama, yang lebih menarik justru yang lebih berdebat adalah pasca debat tersebut, karena semua paslon berkomentar jauh melebihi dari yang udah ada. Nah, kalau yang lain kita bicara retorika atau program, kita tunggulah yang berikutnya. Karena balik lagi buat saya, satu kalimat untuk yang kemarin lebih ke debat basa-basi. Itu aja. Oke. Terima kasih. Mbak Devi melihat Pak Prabowo kemarin kan terlihat diserang dua capres yang lain nih. Yang satu menyerang mengenai MKMK, yang satunya mengenai HAM. Seperti apa melihat kemampuan Pak Prabowo menanggapi pertanyaan dua paslon lain? Ya, tetap tahu buat saya. Karena balik lagi, MKMK itu kesempatan yang sangat bisa Pak Prabowo jawab. Tapi Pak Prabowo hanya kembalikan itu statementnya beliau selama ini, kalau tidak suka dengan Prabowo tidak usah pilih kami. Nah, dan saya yakin semua orang juga ingat, adanya perubahan hukum MK ini bukan yang pertama loh. Jadi bukan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang berubah ini pertama kali. Dan kita tahu sistem hukum ini adalah final dan binding untuk putusan tersebut. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lagi. Nah, itu sangat bisa dijabarkan oleh Pak Prabowo. Tapi beliau banyak kesempatan waktu masih ada, beliau katakan tidak. Bukan artinya mereka bilang, oh Pak Prabowo santai aja, tidak defend dan tidak. Tapi Pak Prabowo merasa jawabannya yang tepat. Tidak usah kita berretorika untuk sesuatu yang tidak perlu, ya kan? Sama halnya dengan isu HAM, ya kan? Dengan jawaban Pak Prabowo yang orang bilang gimmick, tapi buat saya itu adalah bagaimana beliau seorang tentara yang tegas tapi bisa, come on Mas Ganjar, ya kan, isu HAM kita nggak usah bicara tiap tahun 5 tahun lah, itu semua orang udah tahu. Dan saat ini partai pendukungnya Mas Ganjar itu 2009 berpasangan dengan Pak Prabowo. Apakah saat itu isu HAM nggak ada? Jadi hal seperti itu saya sependapat dengan Pak Prabowo, tidak usah harus katakanlah 1 menit dihabiskan, karena jawaban yang diberikan adalah setiap 5 tahun adalah sama. Dan saat elektabilitas Pak Prabowo tinggi, pasti kan akan keluar pertanyaan itu. Kalau tidak ada. Jadi memang sesuatu yang tidak perlu dijawab. Dan kami tidak melihat itu sebagai serangan, justru lebih afirmasi. Nah, itu kata yang sering disampaikan oleh Pak Ganjar kan, afirmasi bahwa kenyataannya masyarakat ya gimmicknya itu siapa. Demikian. Oke, Mbak Devi pasca debat juga muncul bahwa reaksi Pak Prabowo dianggap emosional terus berapi-api. Seperti apa mungkin Mbak Devi menanggapinya? Apakah itu bentuk ketegasan Pak Prabowo atau seperti apa? Betul.
Kalau dibilang berapi-api, tidak mungkin ada sorry ya kan? Buat sementara orang ada gimmick. Kenapa? Balik lagi, orang sering bilang kesan pertama itu yang melekat pada setiap orang. Dan itu nggak mungkin kalau seorang tentara tidak tegas. Tapi di balik ketegasan Pak Prabowo, kita lihat bagaimana Pak Prabowo juga orang yang sangat dekat dengan masyarakat, sangat bisa santai. Joget gemoy itu tidak pernah direncanakan, tapi itu adalah ekspresi pribadi. Beliau juga manusia, punya kelebihan kekurangan, punya sisi ketegasan, tapi punya sisi kelembutan, punya sisi santai. Jadi buat saya kemarin itu tergantung balik lagi siapa yang melihat. Kalau kami pendukung Pak Prabowo melihatnya spektakuler. Pak Prabowo perfect, masih bisa digabungkan santai, ya kan? Nah, ada nggak yang telak-telak bahwa dalam berdebat ada kompetisi di sini, Pak Prabowo memanfaatkan sungguh saat menyatakan pada Pak Anies, nggak mungkin Pak Anies jadi gubernur kalau kalau Pak Jokowi itu diktator. Nah, sama halnya untuk orang dalam yang diangkat isunya oleh Pak Anies, nggak perlu panjang lebar, karena balik lagi, kalau bicara tidak perlu orang dalam, tidak perlu kan Pak Anies saat mencalonkan diri harus datang ke rumah Pak Prabowo. Apakah datang ke Pak Prabowo itu dalam kategori orang dalam? Padahal saat itu adalah Pak Prabowo juga adalah oposisi. Nah, jadi itu semua sebenarnya kan logika yang sangat sederhana yang bisa dibangun. Tinggal balik lagi kita mau melihat logika itu atau tidak. Jadi buat kami Pak Prabowo kemarin sangat prima, spektakuler, ketegasan beliau tetap ada, ya kan? Tapi beliau bukan artinya tegas, emosi berapi-rapi, tapi beliau bisa bawakan dengan santai, dengan sedikit guyon, sehingga ya buat sebagian orang kemarin ini debatnya kok santai-santai aja, ya karena balik lagi. Kalau kita masih ingat 2019, debat pada saat yang sama, Pak Prabowo mengakui, oh iya pendapat kita sama, tapi buat sementara orang itu kan sulit menganggapnya, oh itu tidak defense berarti kalah. Tidak. Di situ PR terbesar. Pak Prabowo berani mengakui kebersamaan, berani mengakui kelebihan orang lain. Nah, saya tidak melihat paslon yang lain demikian. Bahwa artinya dalam berdebat ada yang menang, ada yang kalah. Itu. Oke, Mbak Devi, berarti boleh dibilang Prabowo bisa mencairkan suasana. Artinya kan persepsi debat Capres itu kan serius dan tegang, tapi Pak Prabowo bisa membawa suasana menjadi cair dan tidak selalu tegang seperti itu. Menurut pendapat saya demikian. Karena saat beliau begini, itu kan ekspresi yang spontan aja. Ya kan? Sama halnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa joget gemoy itu tidak pernah direncanakan, bahwa ternyata masyarakat menyikapi dengan euforia, sukacita, dan sampai ada goyang gemoy. Apakah salah? Justru di situ menunjukkan kekuatan pendukungnya Pak Prabowo yang mungkin sulit diterima orang lain, dianggapnya sebagai gimmick politik. Kita bicara gimmick kalau tidak punya kelebihan. Kalau punya kelebihan, punya kapasitas, itu bukan gimmick. Ya kan? Nah itu, tinggal sejauh mana kita mau lihatnya. Karena saya juga tahu ada beberapa paslon yang merasa tidak terima dibilang retorika. Retorika is in positive way. Dengan dasar data kebenaran yang ada. Bukan cuma sekedar debat kusir dengan tujuan memenangkan perdebatan. Oke, tapi elektabilitas Pak Prabowo semakin tinggi nih pasca debat, seperti apa? Alhamdulillah, itu semua yang kita harapkan, menang satu putaran. Oke, terakhir, ini banyak dari beberapa kalangan yang meragukan debat Capres nanti Pak Gibran karena dianggap terlalu muda. Artinya banyak yang meragukan nih. Gimana kalau Mbak Devi melihatnya, apakah Gibran mampu nanti menghadapi debat Capres? Tunggu tanggal mainnya. Karena saat pertama kali beliau bicara di GBK, pertama kali hadir berpasangan dengan Pak Prabowo pakai baju biru, semua orang kan juga kaget dan kagum. Jadi tunggu tanggal mainnya. Oke, siap.